Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Aku Widya Oktaviana Sari, dan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Konon katanya malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, buat bahas lebih dalam, aku udah bareng dua teman aku, yaitu Asyifa Zaida Halo semuanya. dan Maliha Sanya Hanifah. Halo semuanya. Gimana nih guys, kalian udah siap belum buat bahas topik kali ini? Wah, jelas sudah siap dong, Wid. Malam Lailatul Qadar kan salah satu malam yang paling ditunggu selama bulan Ramadan. Setuju banget nih ya, Wait Chief. Tapi jujur nih, aku masih suka penasaran gitu. Gimana sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Nah, pas banget nih, Mal. Di sini kita bakal ngobrolin mulai dari kayak keistimewaannya, tanda-tandanya, sampai bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, aku mau tanya nih, pertama-tama nih Yazid, kenapa sih malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi malam yang sangat spesial? Kalau dari yang pernah aku baca dan dengar ya, Wid, malam Lailatul Qadar itu disebutkan di Al-Quran, di dalam surat Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya, kalau kita beribadah di malam tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama kayak kita ibadah selama 83 tahun. Bayangin aja nih ya, Chief Wit. Rata-rata umur manusia itu berapa sih? Kalau kita dapetin ibadah di malam Lailatul Qadar ini, ibaratnya kita itu mendapatkan pahala ibadah seumur hidup atau lebih loh. Oh gitu, benar juga ya Mal. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba untuk beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, benar gak sih? Iya, benar banget. Nah, selain keistimewaan yang tadi kita bahas, ada hal lain gak sih yang bikin malam ini menjadi lebih luar biasa? Ada, Wid. Malam Lailatul Qadar itu juga disebut sebagai malam turunnya malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar bahwa pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun ke bumi membawa ketentraman dan juga keberkahan sampai terbit fajar. Iya nih ya, Wait Chief. Bahkan Jibril, malaikat yang menyampaikan wahyu untuk para nabi, juga turun loh ke bumi pada saat malam Lailatul Qadar. Bayangin aja nih ya, betapa banyaknya gitu malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar ini. Wah, luar biasa banget ya Mal. Jadi, kalau kita beribadah dengan khusyuk, kita bakal dapat kedamaian yang tidak ada di malam-malam lainnya selain malam Lailatul Qadar ini. Benar gak sih? Betul banget. Banyak orang yang merasa hatinya lebih tenang, ibadahnya tuh lebih nikmat, dan ada sebuah ketentraman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah, wahyu pertama yang diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turun di malam itu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nih, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh Jibril untuk mengatur segala urusannya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah, keren banget ya. Berarti malam ini bukan hanya soal pahala yang besar, tapi juga malam ini malam yang penuh ilmu dan malam yang penuh petunjuk. Nah, tadi kan kita udah bahas istimewaannya nih.
Tapi gimana sih cara kita tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Salah satu tanda yang disebut itu katanya udara di malam itu terasa sejuk dan damai. Langitnya cerah, nggak panas, tapi juga nggak dingin. Nah, terus kan keesokan paginya itu matahari terbit dengan sinar cahaya yang lembut. Jadi nggak terlalu menyilaukan dan nggak terlalu panas juga. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Tapi kan ini semua tanda-tanda yang kayak yang kita bisa rasain setelah malamnya berlalu kan. Jadi di situ kita harus tetap berusaha beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Bener gak sih? Iya, benar. Nggak bisa cuma nunggu tanda-tanda, tapi harus aktif mencari dengan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Nah, kan kita tadi udah bahas kayak seperti suasana yang damai dan matahari terbit dengan cahaya yang lembut. Ada lagi nggak sih tanda-tanda lain yang bisa kita perhatikan? Beberapa ulama juga mengatakan kalau pada malam itu nggak ada suara hewan-hewan malam, seperti anjing menggonggong ataupun suara burung hantu. Malamnya terasa lebih sunyi dan damai. Ada juga yang bilang bahwa pada malam ini tuh hujan turun sebagai tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hujan turun ini tuh nggak semua tempat dituruni oleh hujan, jadi cuma beberapa tempat doang. Oh gitu. Kalau tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sendiri itu gimana sih? Dalam riwayat Syaidah Aisyah mengatakan, ia akan merasakan ketenangan batin. Dan jika ia tiba-tiba tuh nangis tanpa sebab, maka disitulah malaikat Jibril sedang bersalaman dengannya. Wah, menarik sekali ya. Tapi yang paling penting tuh, kita nggak boleh terlalu mencari tanda-tandanya sampai lupa buat beribadah. Ya kan, guys? Iya, setuju. Jangan sampai kita malah sibuk menunggu tanda-tanda, tapi lupa untuk beribadah dan berdoa. Yang terpenting adalah niat dan usaha kita. Dan juga nih ya, sayang banget kalau kita malah males-malesan sama nyibukin hal-hal yang nggak penting tanpa tujuan. Itu sayang banget gitu kalau nggak ngerjain amal ibadah yang baik-baik gitu. Bener juga ya, Kak. Nah, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, apa aja sih usaha yang bisa kita lakuin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Yang paling utama itu ibadah ya, perbanyak ibadah kayak sholat malam, doa, zikir, sama baris Al-Quran. Jangan lupa doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Maha pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Wah, adem banget doanya ya. Walaupun doanya itu kayak simple banget, tapi maknanya itu dalam banget, bener gak sih? Bener. Ya, karena di malam itu tuh Allah kasih ampunan besar-besaran gitu kepada hamba-hambanya. Jadi kita tuh harus bertaubat pada malam Lailatul Qadar ini. Wah, seru banget obrolan kita pada episode kali ini ya guys, tentang membahas malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya nih, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Tanda-tandanya bisa kita dirasakan. Tapi kita harus tetap aktif dalam beribadah. Dan yang paling penting, banyakin doa dan minta ampunan ya. Setuju banget. Semoga kita semua dikasih kesempatan buat dapat malam Lailatul Qadar tahun ini. Amin. Jangan lupa buat tingkatin ibadah kalian di malam-malam terakhir bulan Ramadan ya guys. Oke, sekian dulu dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar makin banyak yang semangat ibadah puasanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.